أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang disiarkan dari Masjid Al-Madinah, Jalan Raya Parung, Jampang. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir di tengah-tengah kita, Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Syahdan, yang akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi koreksi bagi diri kita, yaitu berkaitan dengan perilaku adalah cermin dari hati dan pikiran. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Habibana Habib Nabil. Kita berdoa semoga ilmu-ilmu dan keberkahan beliau menetes kepada kita semuanya. Amin. Juga tidak lupa host kita yang ganteng luar biasa, Mas Agung. Kita doakan senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Madinah Parung Bogor, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, Hujjatul Islam, Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengutip sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa dikatakan suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang memainkan jenggotnya ketika dia sedang sholat. Seketika Rasulullah kemudian bersabda,
Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya khusyuk, maka niscaya akan khusyuk pula seluruh anggota tubuhnya. Saudara, begitulah demikian anggota tubuh manusia dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merespon segala apa yang dibayangkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam jiwa dan hati kita direspon dan diekspresikan oleh tubuh kita. Bisa dalam bentuk tindakan, kata-kata, bahkan bisa dalam bahasa tubuh yang lainnya. Inilah menunjukkan bahwa hati menentukan perilaku. Dan perilaku cermin daripada hati. Ibarat pepatah mengatakan, pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membuahkan karakter, dan karakter inilah yang menciptakan nasib. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat ketika orang sedang marah, jiwanya sedang marah, penuh emosi, langsung direspon oleh tubuhnya. Mukanya jelek, wajahnya jadi memerah, urat lehernya tegang, kata-katanya jadi kekanak-kanakan, perilakunya tidak bijaksana, bahkan tindakannya sering menzolimi dan merugikan orang lain. Betul. Betul. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh seminar, tidak butuh latihan kalau ingin melahirkan perilaku buruk. Cukup input informasi buruk ke dalam pikiran dan jiwa kita, maka niscaya akan lahir perilaku buruk. Sebaliknya saudara pun demikian. Orang yang senantiasa menginput, memasukkan pikiran dan perasaan-perasaan ke dalam jiwanya yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, insya Allah berpeluang dan berpotensi melahirkan perbuatan dan perilaku yang baik-baik saja. Insya. Karena itulah saudara, kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu buruk, maka akan menjadi buruk seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Makhluk itu, segumpal daging itu bernama hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu menentukan perilaku kita, bahkan tubuh kita. Maka insya Allah kalau hati sehat, tubuh juga akan sehat. Kalau jiwanya bersih, insya Allah tubuhnya akan kuat. Maka Bapak Ibu, kita sering mendengar dulu ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kelihatannya peribahasa tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Lihat orang gila, badannya keker, sehat, jiwanya bermasalah. Betul.
Belum pernah saya lihat ada orang gila minta dikerokin, kerokin gua dong. Betul. Jadi sesungguhnya yang menentukan tubuh seseorang adalah jiwanya, hatinya. Maka jaga hati kita baik-baik. Hati ini dari hadis yang tadi saya bacakan menunjukkan dengan jelas bahwa hati sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Hati memiliki peran vital menentukan perilaku kita, tindakan kita. Bahkan saudara, dari hati itu seseorang bisa ditentukan kualitas dirinya. Harkat dan martabat kehormatannya lebih dominan ditentukan bagaimana hatinya. Karena itulah dikatakan bahwa hati seperti nahkoda bagi setiap kapal yang berlayar. Hati ibaratnya masinis bagi semua gerbongnya. Hati bak hakim bagi sang terdakwa. Dan hati laksana seorang raja bagi seluruh rakyatnya. Bahkan saudara, dari hati itulah ditentukan keimanan seseorang. Dari hati itulah ditentukan keselamatan, kebahagiaan kita seseorang, terlebih lagi di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan janganlah engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan hati yang suci. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih dan suci semuanya hingga lahir perilaku-perilaku yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Syahdan yang telah menyampaikan sebuah mukadimah yang mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya segenap perilaku kita diawali dari hati. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat menarik sekali. Ketika kita berniat buruk dan tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita berniat baik dan sekaligus diwujudkan, maka kita akan mendapatkan double pahala. Bayangkan saja, semua dipusatkan di dalam hati. Yang jelas, apa yang nampak sesungguhnya apa yang ada di dalam hati. Insya Allah, Habibana akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang apa yang nampak yang kita lakukan dari diri kita sesungguhnya adalah cerminan hati. Maka sudah jelas penampilan lahiriah adalah cerminan dari batiniah. Bagaimanakah memaknainya? Kami persilakan kepada Habibana Nabil Al-Musawa. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Kiai Haji Syahdan Matta'anallah tula hayatih
wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Kemudian juga sahabat baik saya Ustadzuna Agung Izul Haq, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya nggak ada ya, nah, anak-anakku sekalian dan juga ibu-ibu sekalian dan anak-anakku sekalian remaja putri. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di acara Damai Indonesiaku, hanya di TV One memang beda ya. Salah satu perbedaannya nih saya pakai sarung. Jadi orang Betawi nih gue nih, mau berantem. Baik, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kiai kita menjelaskan panjang lebar tentang betapa pentingnya kita meriayah. Meriayah itu artinya merawat hati kita, ya. Tadi kiai menjelaskan bahwa ketika hati itu bersih, baik, jujur, ya, benar, maka seluruh tubuhnya juga akan terpengaruh, gitu ya. Nah, giliran saya ingin menyampaikan ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sisi sebaliknya. Perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa mengotori hati kita, ya. Tadi kan dikatakan kalau hatinya bersih maka insya Allah nanti pengaruh terhadap mukanya, terhadap yang lain. Nah, saya ingin menjelaskan tentang perbuatan apa yang bisa merusak kepada hati kita. Para ulama menyatakan yang pertama dikatakan adalah at-tadannus bil ma'asi. Dikotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Hati itu bersih, ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimat, anak-anakku sekalian, hati itu bersih. Tapi kalau orang itu kerjanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi kotor. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla, kata Allah Subhanahu, sekali-kali tidak. Bal, tetapi rana ala qulubihim, perbuatan-perbuatan maksiat yang terus-menerus mereka lakukan itu sudah menutupi hati mereka. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, para hadirat muslimat sekalian, hati-hati dengan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu ngotorin hati kita, bahkan sampai menutupi. Akhirnya hatinya nggak bisa menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau seorang hamba Allah itu berbuat satu maksiat, ya Bu, berapa Bu? Satu maksiat. Nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Dikasih titik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara wa nadama saqula alaihi. Kalau dia segera bertobat, dia beristighfar kepada Allah lalu nyesal. Ya Allah, tadi pagi saya bangun subuh kenapa telat ya Allah. Saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Istighfar kita sama Allah, nyesel. Lalu tidak kita lakukan lagi, saqula alaihi. Langsung dihapus itu titik hitam dari hati kita. Allahumma ja'alna minhum, amin. Tapi fa'in zada fazadat. Kalau kita nggak segera bertobat, tidak segera istighfar, tidak segera menyesal, lalu nambah malah maksiat yang lain, fazadat, ditambah lagi titik hitam lagi, terus begitu. Sampai ada yang hatinya hitam legam, nggak bisa masuk lagi taufik wal hidayah. Na'udzubillah min dalik. Ibu-ibu sekalian, kita mungkin melihat anak-anakku sekalian orang yang ngaji sudah berlama-lama, tahun demi tahun, tapi kerjanya maksiat terus, ya. Maksiatnya jalan terus.
Ngomongin orangnya jalan terus, memfitnah orangnya jalan terus, marah-marahnya jalan terus, caci maki jalan terus. Jangan-jangan karena kebanyakan maksiat. Hadirin wal hadirat, hati-hati. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri wa nahnu na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kalian itu innakum, sungguh kalian itu sudah melakukan amalan, perbuatan-perbuatan yang di mata kalian lebih besar daripada minasyari, daripada sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasulullah SAW menganggap itu dosa yang menghancurkan. Bagaimana kalau Sayyidina Ibnu Mas'ud melihat perbuatan kaum muslimin saat ini? Pantas kita doa susah dikabul sama Allah. Pantas rezekinya susah. Pantas anaknya nakal. Pantas dan seterusnya. Karena at-tadanus bil ma'asi, ya. Tadi guru kita menyampaikan kutipan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Ini anak-anakku sekalian hati-hati, seringkali wah ini dosa kecil. Kata Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, dikatakan, kata beliau, salah satu dosa kecil itu menjadi dosa besar, ya, kalau dilakukan oleh orang yang jadi panutan. Ibu lalu ditiru sama anaknya. Bapak ditiru sama istrinya atau sama anaknya. Pemimpin ditiru sama rakyatnya. Ulama ditiru sama jamaahnya. Itu dosa kecilnya jadi dosa besar kalau ditiru. Lalu Imam Ghazali membaca ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan Allah sudah mencatat apa yang kalian kerjakan dan dampak-dampaknya sama orang lain yang ngikutin itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, baru yang pertama. Apalagi yang bisa ngotori hati itu, Bib, selain itu. Kata para ulama, yang kedua adalah at-taghallub bisyahawat. Bergelimang syahwat. Orang kalau sudah bergelimang syahwat hidupnya, maka hatinya susah untuk dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah di dalam Quran, dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, sudah dibuat indah di dalam pandangan manusia syahwat kepada lawan jenis, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, kepada anak-anak, ya, syahwat kepada anak, syahwat kepada harta yang berlimpah, minad dhahab wal fiddah, yang suka emas, yang suka perak, ya, wal khailil musawwamah, tunggangan yang bagus. Kalau dulu kuda, kalau sekarang mobil, mungkin motor dan sebagainya, ya. Kemudian wal an'am, binatang ternak, wal harth, kebun-kebun yang indah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu hanya kesenangan sedikit dari dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada kebaikan yang jauh lebih baik dari itu. Jangan tenggelam dalam hal-hal yang tadi disebutkan, ya. Hadirat al-muslimat wal muslimin rahimakumullah ta'ala. Saya ingin berpesan, ya, bahwa yang namanya syahwat tadi itu kalau kita enggak tahan, kita enggak rem, maka yang ada kita akan tenggelam di dalam syahwat dan pada akhirnya hati kita akan mati. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Mari kita jaga jangan sampai kita tenggelam dalam maksiat, jangan juga kita taghallub bisyahwat atau dikalahkan oleh syahwat, bergelimang di dalam syahwat sehingga kemudian hati kita menjadi tidak bersih, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang kembali memberikan nasihat kepada kita agar kita berhati-hati dalam melakukan apapun. Sekali lagi, semua tergantung dari kolbu atau kebersihan kolbu kita. Insya Allah kita tentu saja akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yaitu berkaitan dengan kolbu. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang kita lakukan sesungguhnya semua berpusat pada kolbu yang ada di dalam diri kita atau disebut dengan segumpal darah. Nah, kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah kami seleksi. Insya Allah akan mempertajam sekaligus memperdalam khasanah kita untuk memahami tentang dinamisasi daripada hati kita atau kolbu. Kita persilakan kepada Ibu Maryam yang akan dijawab oleh Kiai Sahdan. Ibu Maryam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maryam dari Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Yang saya bertanya kepada Bapak Kiai, orang yang menata hati dan selalu menjaga lisannya, itulah tanda orang yang bercermin berakhlak. Dan yang saya mohon beri pertanyaan kepada Bapak Kiai, bagaimana cara menjaga hati dan agar hati selalu bisa terjaga. Baik. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sahdan, menjaga hati agar kita hati-hati. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar senantiasa hati kita bersih? Yang pertama, kita harus senantiasa husnudzon kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jikalau kita membiasakan pikiran baik, hati selalu baik, berprasangka baik, maka insya Allah yang datang pun akan baik-baik pula. Hidup ini kan seperti gema. Apa yang kita keluarkan, maka itulah yang datang. Jikalau hati kita biasakan selalu baik, selalu berprasangka buruk, maka kita akan menemukan hal-hal yang baik semua. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita menjaga makanan-makanan yang halal. Kenapa? Kalau ada makanan-makanan yang haram yang masuk dalam jiwa kita, ini yang membuat noktah dan noda dalam hati kita. Banyak perkara yang membuat hati kita rusak sebagaimana yang dijelaskan Habibana tadi. Dan diantaranya yang sangat vital dan menentukan juga adalah makanan. Kita harus selektif makanan. Maka ibu nih terutama yang menjadi benteng terakhir penghasilan dan pendapatan suami. Jangan mentang-mentang suami bawa uang banyak langsung diterima begitu saja. Suami biasanya gajinya cuma 5 juta sebulan. Tahu-tahu bawa uang 200 juta. Tanya. Jangan langsung ditelan aja. Bang, dari mana duit nih bang? Banyak banget. Udah pakai aja. Enggak bang, kan gaji 5 juta. Kok bawa uang 200 juta? Lu cerewet banget sih, pakai aja udah. Enggak bang. Ayah harus tahu bang. Abang dari mana nih uang? Ayah nggak mau ini uang-uang yang gak bener bang. Iya sih, abang boleh dapat menang judi. Masya Allah bang. Abang tega ngasih makan anak kita yang masih polos seperti itu bang. Abang tega ngasih makan ayah barang yang haram bang. Ayah gak mau, ayah gak terima. Bawa pergi lagi tuh uang. Masya Allah, ada gak bini yang kayak gini nih? Ada gak? Kalau ada saya mau satu lagi nih Bib. Lah iya, jangan sampai itu suaminya datang bawa uang 300 juta. Dari mana bang uang? Udah pakai aja sih. Enggak bang, dari mana bang? Abang gajinya 10 juta, kau bawa uang 300 juta. Iya abang boleh nipu. Lah kalau nipu mah kurang bang ini bang. Lah hancur urusan tuh rumah tangga tuh. Iya. Maka ibu sebagai benteng terakhir ya, bagaimana menjaga rumah tangga agar senantiasa diridhoi oleh Allah, agar supaya hati keluarga menjadi bersih semuanya. Jaga makanan kita hanya makanan-makanan yang halal saja.
Kira-kira begitu Mas Agung. Habibana, mungkin kalau kita kembangkan, ini menarik sekali berbicara tentang makanan yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan di dalam doa, sholat dua, ada kalimat yang sangat bagus sekali. Wa in kana haroman fatohirhu. Nah, ada contoh-contoh yang bagus. Bahkan ada pesantren yang tidak membeli apa istilahnya untuk makanan itu di luar, menanam sendiri, dari ikan sendiri. Nah, artinya kita dalam era modern seperti ini pasti dihadapkan pada sesuatu yang subhat, yang kita sendiri tidak mengetahui, Bim. Lantas bagaimanakah yang seperti telah dijelaskan tadi agar kita terjaga hati kita, sementara kita tidak sadar bahwa sesuatu yang sedikit haram itu sempat mengotori hati kita. Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kaitan dengan makanan ini benar tadi kata Ustadz Agung, ya disampaikan juga oleh Kiai tadi panjang lebar. Di dalam hadits dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara bihil mu'minina kama amara bihil mursalin. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyib. Allah itu maha baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik, makanan yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, pergaulan yang baik, semua yang baik itu naik. Yarfa'u ilaihi, yas'adu ilaihi kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'u, kata Allah. Tiap hari itu naik perbuatan baik, kata-kata yang baik itu ke langit. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan la yaqbal illa thayyiban, dan Allah innallaha amaral mu'minin, Allah memerintahkan orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sama dengan perintahnya dengan kepada para rasul. Apa? Kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja dan juga beramallah yang soleh-soleh saja. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang beriman, yaitu kita, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik saja dari apa yang direzekikan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga itu semua? Yang namanya takwa itu Ustadz Agung, mastata'tum, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah itu sekuat tenagamu, semampu kita. Kalau tadi ada yang melakukan begitu, Masya Allah luar biasa. Ya dia bertanam sendiri, dia ini sendiri, sehingga dia tahu ini rezekinya dari mana, tanaman itu dari mana, makanan itu dari mana, mungkin dia gembalakan juga ayam segala macam, ayamnya juga uangnya dari mana, telurnya dari mana, dagingnya dari mana, dan seterusnya. Itu alangkah bagusnya. Tapi kalaupun tidak, setidaknya Ustadz Agung kita mencari yang halal. Ibu-ibu sekalian misalnya sekarang kalau makan, lihat ini ada halalnya apa enggak? Halalnya halal majelis ulama, bukan halal ditulis halal begitu aja. Itu semua pengusaha juga cukong bisa nulis halal begitu. Nah dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan makanan yang masuk ke kita terjaga. Sekuat tenaga kita. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan pada Dinda Alfi. Silakan, Masya Allah ini calon ustadz ini. Wajah-wajah kiai masa depan ini Masya Allah. Silakan anakku Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syarin Ahyan dari Sekolah Smart Excellensia asal Depok. Ingin bertanya Kiai, apakah hanya perilaku saja yang mencerminkan hati dan pikiran kita? Nah kalau hanya perilaku saja, kenapa harus perilaku? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Izin Kiai. Baik, pertanyaan yang luar biasa anakku. Jadi apakah hanya perbuatan saja yang berpengaruh terhadap hati? Tidak. Ya. Apa saja selain itu? Tadi Kiai menjelaskan di ceramah beliau yang pertama, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Semua innama itu adatul hasar dalam bahasa Arab. Artinya apa? Semua amal, al-a'mal dalam bentuk jamak, semuanya amal kita itu dihitung berdasarkan niat, ya. Wa innama, nah sekali lagi, dan hanyalah ya, likulli imri'in manawa, setiap orang itu nanti dihitung dasarkannya adalah niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia sampai situ. Kalau hijrahnya karena tahta, karena wanita, karena harta,
karena laki-laki, karena jabatan, karena segala macam, maka dia terhenti sampai di situ. Nah, maka salah satu cara mensucikan hati itu juga adalah membersihkan niat kita, ya. Setiap kita melakukan sesuatu, ya, kita misalnya sholat, ya. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sholat kita di depan orang dengan sholat kita di rumah itu harus sama. Alangkah bagusnya kalau sholat di rumah itu pada saat kita sendirian itu lebih bagus. Lebih banyak nangisnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kebalik di depan orang, Masya Allah. Tapi pas dong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seperti itu niatnya sudah enggak jelas, gitu ya. Padahal yang di depan orang itu tadi terhenti sampai di orang situ, enggak naik ke langit. Ya. Kan kita ingin semua amal kita naik ke langit. Justru amal yang disembunyikan, amal yang kita jaga, jangan sampai ada riya. Kenapa disebut riya? Karena ingin dilihat orang. Jangan sampai sum'ah. Kenapa sum'ah? Ingin disami'ah, didengar sama orang. Kalau nanti nyumbang, jangan lupa sebut nama saya. Awas kalau enggak. Namanya hamba Allah, bagus. Pokoknya awas kalau nggak disebut. Itu kita mau nyumbang ikhlas atau coba pengen disebut namanya. Nah, hal-hal seperti itu anakku melatih hati kita untuk bersih, niat kita bersih. Kemudian tadi jangan suuzon sama orang, jangan kita kemudian merasa lebih dari orang lain, takabur dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu penyakit hati insya Allah kita hindari selain yang sifatnya perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Apalagi niat ini hanya diketahui oleh kita dan Allah sebelum orang mengetahui, begitu ya Bibana ya. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan dari anakku Yusuf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Yusuf Hidayat dari Smart Essensia Indonesia asal Tangsel, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa memperbanyak maksiat itu bisa menutup hati, sehingga semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan maka hati tersebut akan semakin tertutup sehingga tidak mendapat hidayah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bila seseorang sudah hatinya sudah tertutup agar bisa terbuka lagi untuk mendapatkan hidayah? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syahdan. Baik, Masya Allah luar biasa pertanyaannya nih ya. Dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hati itu seperti lampu. Yang kalau lampu itu bersih maka memancarkan cahaya yang terang dan indah. Tetapi ketika lampu itu kotor, ada satu titik akan terhalang lampu itu. Tambah titik lagi, terhalang lagi. Bahkan kalau lampu itu diliputi oleh banyak debu, kotoran, maka cahayanya akan memudar, bahkan bisa redup dan tidak memancar. Begitulah hati seseorang yang senantiasa selalu perbuatannya maksiat, dikotorin dengan perbuatan maksiat. Makin lama makin tertutup, makin hati itu menjadi mati. Maka pertanyaan luar biasa, memang sulit Bapak Ibu. Kalau hati sudah kotor itu sulit membersihkannya. Maka mumpung hati itu masih bersih kita jaga. Ketika kita udah kotor, ini sama kayak kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita itu sulit sekali dibenerinnya. Kenapa? Karena udah menjadi kebiasaan. Saya tanya ibu-ibu, kalau mau tidur baca doa dulu apa baca WA dulu? Iya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang lain begitu. Maka cara membersihkan hati yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang benar-benar tobat, bukan
sambal, tobat cabe, ya kan, makan cabe banyak, pedas banget, tobat saya. Besok makan lagi aja, ya kan. Bukan seperti itu. Benar-benar kita tobat, punya azam kuat bahwa kita benar-benar ingin meninggalkan maksiat. Tidak cukup seperti itu. Kita harus berusaha untuk menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Berusaha keras untuk mencoba memulai untuk perkara-perkara yang baik. Dimulai dari hal yang kecil. Apa itu? Senantiasa kita baca bismillah setiap melakukan apapun. Karena itu harus melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Kalau dalam perbuatan kita selalu melibatkan Allah, maka akan dibimbing perjalanan kita, perbuatan kita, tindakan akhlak kita, dan hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan loh, dari mau tidur sampai bangun, tidur sampai tidur lagi, diajarkan itu. Kita disuruh berdoa, setidaknya baca bismillah. Lebih keren lagi, bukan hanya bismillah, kita iringi dengan doa. Termasuk ketika kita makan, Bapak Ibu. Saya kemarin, Mas Agung baru pulang dari Turki. Iya, ada, tenang aja. Tapi Habib denger nih, saya nggak bawa buat Habib. Jadi di Turki itu, mohon maaf ya, makanannya nggak ada yang sesuai dengan lidah kita. Mereka itu nggak ada pakai rempah-rempah, Bu, anyep semua, anyep semuanya. Banyak yang komplain jamaah hanya makanan. Tetapi sesungguhnya ada di hati kita kuncinya. Kalau kita setting hati kita baik, ya kan? Kita berdoa dulu, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan makanan ini menjadi nikmat buat tubuhku, buat rasaku. Jadikan makanan ini menyehatkanku ya Allah. Menjadikan aku semakin taat kepadamu ya Allah. Membersihkan jiwa-jiwaku yang kotor ya Allah. Maka insya Allah makanan apapun itu yang penting halal dan thayyib, maka dia akan mengeluarkan energi yang positif dan baik. Maka saya sama teman-teman jamaah, Ustadz makan banyak banget sih gitu. Karena disetting seperti itu, walaupun emang doyan makan juga emang. Iya. Aslinya lapar. Aslinya lapar juga. Tapi banyak yang nggak doyan makan ketika itu, banyak yang tersiksa pada hanya persoalan makanan. Kenapa? Tidak disetting dulu hatinya, tidak doa dulu, tidak melibatkan Allah dulu. Nabi Isa, Bapak Ibu, itu ahli tabib, jago atas izin Allah menyembuhkan orang. Bukan hanya penyakit biasa, mata yang buta bisa disembuhkan, lepra, kusta, bahkan orang yang mati bisa dihidupkan kembali atas izin Allah. Suatu hari Nabi Isa sakit. Nabi Isa alaihissalam sakit. Dicari obat ini nggak ketemu, obat itu nggak ketemu. Apalagi datang ke tabib lain nggak bakalan manjur. Kenapa? Tabib nomor 1 ya Nabi Isa ketika itu. Akhirnya beliau berdoa, kemudian dapat wahyu dari Allah, obatnya adalah kaktus, ya, pohon kaktus direbus sekian demikian. Akhirnya kemudian Nabi Isa minum, ternyata sembuh. Lalu suatu saat sakit lagi Nabi Isa. Karena sakit yang sama, beliau langsung minum dan makan obat itu. Tapi ternyata yang kedua nggak sembuh. Nggak sembuh, dicoba lagi nggak sembuh. Lalu Nabi Isa bermunajat, ya Rob, aku sakit yang sama dengan obat yang sama, kenapa enggak sembuh? Kata Allah, karena engkau tidak melibatkan aku di dalam ikhtiarmu. Tergantung kepada obatnya, bukan pada Allahnya gitu. Allahnya luar biasa. Gitu, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Adinda Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhadin Ali Bayanaka dari Smart Excellence Indonesia asal Lampung. Saya ingin bertanya, Bib, bagaimana supaya menjadi perilaku sikap yang mencerminkan akhlakul karimah yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlakul karimah intinya. Silakan Habibana. Izin Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya bagaimana supaya kita punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Para ulama menyampaikan salah satu cara, salah satu kiat untuk supaya kita terjaga akhlak kita menjadi baik, itu adalah as-sadaqat wal bi'at as-salihat. Ya. As-sadaqat artinya teman-teman akrab, teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib, Bu. Mulai sekarang saya minta kita semua melihat siapa teman akrab kita. Bib, kenapa seperti itu? Karena di dalam Quran dikatakan, ya surah Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana syaitan lil insani khadula. Shadaqallahul azim. Kata Allah di surah Al-Furqan dikatakan nanti di hari kiamat orang-orang ini banyak berkata, ya wailata laitani, aduh celakanya saya. Lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa saya menjadikan si fulan itu teman akrab saya, teman dekat saya? Bu, kalau berteman sama siapa saja boleh, ya Bu. Tapi teman akrab, hati-hati. Ya, kenapa? Itu yang bawa kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi tadi kenapa sampai saya menjadikan dia sebagai teman akrab? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da itu. Dia terus menerus. Kalau misalnya saya mau ngaji, ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo kita ini yuk, ayo kita itu, sehingga sholat tertunda apa tertunda. Kalau teman akrab kayak gitu, ganti teman akrabnya. Ya Bu. Di dalam hadis dikatakan, anakku yang bertanya dikatakan, kata baginda Rasul SAW, ar-rajulu ma'adini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Muslim. Setiap orang itu tergantung siapa teman akrabnya. Maka falyandur ahadukum, hendaklah setiap kalian melihat siapa teman akrabnya. Ya. Saya itu ibu-ibu sekalian berusaha berteman misalnya dengan dulu Allah yarham Kiai Arifin Ilham, berteman baik dengan Agim, berteman baik dengan, kenapa? Karena saya merasa bahwa saya ini ahli maksiat. Ya, saya berteman dengan misalnya para habaib yang saleh, ya Habib Ali Jufri dan lain-lain. Kenapa? Nastafid, nanti siapa tahu di akhirat saya masuk neraka dibilang, ini dulu satu majelis dengan saya, ya Allah selamatkan dia. Karena saya ahli maksiat. Jadi kita teman itu lihat. Kalau berteman biasa sama siapa aja, atau non muslim boleh, ya. Atau dengan orang pemabuk supaya siapa tahu dia berubah mabuknya. Gitu. Tapi kalau teman akrab jangan. Nah yang kedua kata tadi para ulama, wal bi'at. Bi'at itu mufradnya bi'ah, ya. Artinya lingkungan. Nah hati-hati. Ya. Orang soleh tapi lingkungannya nggak beres, bisa ke bawah nggak beres dia. Saya ibu-ibu sekalian dulu tinggal pertama kali di Bogor ini, itu daerah pendekar itu. Nggak ada orang yang nikah kecuali hamil duluan. Pindah ke situ baru bangun rumah dibacokin orang rumahnya. Ya Allah saya bilang. Akhirnya saya pindah sama istri lalu awal-awal dulu. Ya, ketika itu pagi hari mereka kan nggak suka sama kami, dangdutan itu speakernya yang gede itu dihadapkan ke rumah kami sampai kacanya bergetar. Saya bilang, ya Allah, bilang sama istri, Mi, Rasul itu disakiti lebih dari ini dalam dakwah. Bismillah kita terusin. Terus ngajak orang ngaji, Ustadz Agung, masjid kosong. Akhirnya ngajak orang ngaji, kita yang ngisi pengajian, kita yang bawa kitab, kita yang bawa makanan, kita yang ngundang. Dikit-dikit sampai akhirnya banyak. Istri saya ngisi pengajian ibu-ibu banyak. Ya. Sampai setelah akhir-akhir, sebelum kami pindah ke Kalimantan waktu itu hampir setiap penduduk situ berjilbab rapi penduduknya. Kemudian terus mereka bilang, kata istri saya, pokoknya yang hamil duluan saya nggak mau datang. Wah, anak-anaknya nggak boleh hamil duluan. Itu salah satu contoh Ustadz Agung, ya bagaimana
lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi, kita pindah cari lingkungan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya memang Allah menyediakan kepada kita pilihan begitu Bib ya. Betul sekali. Dan harus kita melakukan conditioning, pengkondisian. Kita memilih di mana begitu Bib ya. Baik. Mewarnai atau tidak sama sekali. Ya Allah. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengar pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Halimah yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah, jamaah dari Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Mohon maaf izin Ustadz, saya mau bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menjaga hati agar selalu istiqomah dan menjaga pikiran agar selalu tetap berpikir positif. Ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah istiqomah, Kiai. Ya, terima kasih Ibunda Halimah. Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Bagaimana cara agar senantiasa kita menjaga hati kita agar senantiasa bersih istiqomah? Pertama, tentu tadi senantiasa kita memohon ampun kepada Allah dan kita membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir inilah Bapak Ibu yang menjadi oli kita dalam setiap amal ibadah kita. Zikir ini yang mengikis setiap noda-noda di hati kita. Zikir ini pula yang menjadi kekuatan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir menjadi ketenangan buat hati kita, jiwa kita. Bahkan zikir Bapak Ibu ini juga menghidupkan sesuatu yang telah mati. Hati mati bisa dihidupkan dengan zikir. Dia oli yang luar biasa. Dulu ada seorang ulama yang namanya Syekh Jalaluddin Rumi. Ketika itu beliau ingin menyusun sebuah kitab yang kita kenal sekarang, kitab itu Al-Ma'nawi Al-Masnawi. Beliau ingin menyusun kitab tersebut, beliau cari tempat yang jauh dari hingar-bingar kota dan jauh dari keramaian manusia. Singkat kata, beliau ketemu, beliau susun kitab itu. Cerita singkatnya, selesai beliau susun, beliau turun gunung, jalan-jalan. Ketika beliau jalan-jalan melihat ada sekumpulan orang yang sedang diskusi, ngobrol. Karena beliau cinta ilmu selain ahli zikir, beliau ikut nimbrung. Kebetulan topiknya yang dibahas, apa yang menjadi sumber bagi kehidupan manusia. Beliau amati jalannya diskusi, satu pendapat dibantah pendapat yang lain, sampai hasil diskusi mengatakan bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia. Beliau langsung berdiri mendengar hasil ke situ. Lalu beliau mengatakan, hal ahad minkum sikin, apakah ada di antara kalian yang membawa pisau? Untuk apa Syekh? Cari dulu, nanti kamu tahu. Kebetulan ada salah seorang yang bawa. Ini Syekh. Langsung Syekh ambil, langsung apa? Beliau tanpa disangka diduga oleh jamaah yang lain langsung mengerat urat nadinya. Seketika darah mengucur, muka pucat pasi, tubuh menggigil. Jatuh tersungkur gitu Syekh Rumi? Enggak Bu. Dibawa ke tabib yang hebat? Enggak juga. Beliau langsung berzikir sambil berputar. Dan ini dilakukan bukan semenit, 2 menit, berjam-jam dan disaksikan oleh seluruh peserta diskusi. Begitu beliau selesai, darah terhenti, muka jadi berseri, tubuhnya penuh energi. Apa kata beliau? Saudara-saudara, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kesempatan kita, zikir itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya Bib. Nggak harus ganti pakaian, kalau kita umroh haji harus pakaian ihram, nggak usah. Yang polisi silakan dengan seragamnya, TNI silakan dengan uniformnya, karyawan silakan dengan seragamnya. Nggak perlu, saya mau ganti pakaian, mau ngapain, mau zikir dulu, nggak ada itu. Kapan aja boleh, pagi, petang silakan. Inilah yang menjaga keistimewaan kita salah satunya
Demikian kira-kira Mas Agung. Zikrullah kathiro. Nah ini mungkin Habibana bisa menambahkan, justru ketika kita punya niat beristiqomah, seringkali Allah menguji kesungguhan istiqomah kita dan ini jarang manusia yang berhasil ini Bib. Lantas bagaimana istiqomah yang dimaksud itu akan seperti apa? Apakah kita benar-benar bebas daripada ujian atau seperti apa Habibana? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Damai Indonesiaku dimanapun berada. Saya ingin sampaikan yang namanya takwa itu bukan batas yang sampai di situ lalu kita kemudian berhenti, tidak. Takwa itu proses yang terus menerus, gitu ya. Nah sama seperti tadi misalnya ada yang menanyakan, kalau sudah hatinya terkunci mati, itu apakah mungkin bersih lagi? Misalnya karena udah banyak maksiat. Caranya adalah jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau yang tadi saya sampaikan itu untuk orang-orang yang soleh kayak ibu-ibu sama anak-anakku sekalian yang ada di sini. Tapi buat orang-orang ahli maksiat, kalau gitu saya udah tenggelam Bib, gak bisa saya diterima sama Allah. Jangan pernah putus asa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu dulu tukang minum khamr dan sebagainya. Ketika dia taubat diampuni sama Allah SWT. Ada orang yang membunuh 99 orang dalam hadis sahih. Lalu kemudian dia nanya, bisa nggak saya diampuni? Nggak bisa, dibunuh lagi jadi 100. Akhirnya kemudian yang satu lagi bilang bisa, asal kamu pindah dari tempat kamu. Sampai di tengah jalan dia meninggal, diampuni sama Allah dosanya. Jadi jangan pernah kita putus asa, itu pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita istiqomah. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ya bahwa setiap orang itu akan diuji sama Allah keimanannya. Jangankan kita orang iman yang betul kuat, sekedar jadi manusia saja, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah ciptakan manusia itu dalam kesulitan, jadi manusia aja susah, dikasih cobaan. Kalau beriman, alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apa manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa diberikan ujian, dikasih ujian. Kita mengucap saya beriman, dikasih ujian. Kalau misalnya imannya kuat gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan uji kalian semua sampai Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang beriman. Jadi dari sini semua hadirin wal hadirat dan anak-anakku sekalian, jangan pernah kita putus asa. Terus tapaki jalan kebenaran itu, karena Allah itu kita maju sejengkal Allah sahasta, maju kebenaran. Masa kita putus asa sama Allah ya? Wah tapi Bib saya ini maksiatnya udah banyak. Berapa banyak dikalahkan dengan yang 99 bunuh tadi, ternyata diampuni sama Allah. Jangan pernah putus asa, tapi terus ya perbaiki teman-teman kita, lingkungan kita. Tadi kata Kiai zikir perbanyak ya, ibadah sunnah, tahajud dan sebagainya. Nanti Allah lihat ini orang sungguh-sungguh dipilih sama Allah. Kalau sudah dipilih setan nggak bisa ganggu ya. Terus kita akan semakin tinggi, makin bagus. Nah nanti di situ kita akan merasakan nikmatnya ibadah sama Allah ya. Bahkan sampai pada tingkat ketika kita berduaan itulah itu yang paling nikmat ya, ketika yang lainnya sudah tidak ada lagi. Rasul itu kalau beliau sholat, kata Sayyidatina Aisyah, sampai ka'annahu la ya'rifunana, seolah-olah beliau nggak kenal saya. Kalau udah mau sholat itu Allah nomor satu ya. Nah mudah-mudahan kita kalaupun nggak sampai ke situ dekat-dekat situ ya Ustaz Agung ya. Demikian Ustaz Agung, afwan. Baik, terima kasih Habibana Kiai Syahdan yang telah memberikan ilmu dan sekaligus nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita yang terutama adalah memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memudahkan membersihkan hati kita. Sekali lagi, apa yang nampak sesungguhnya semua itu berasal dari hati kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang di masjid maupun yang di rumah, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, tundukkan hati kita karena doa yang khusyuk itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma ja'al amalana kulluhu saliha waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan amal-amal kami seluruhnya adalah amal yang soleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan Engkau jadikan amal kami kepada selain Engkau sedikit pun. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan pendengaran kami, keburukan mata kami, keburukan mulut kami, keburukan hati kami, dan keburukan seluruh anggota badan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.